Jungle. Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renmal Panogartius Pasaribu. Saya dari kelas TAN 4A dengan NIRM 0101224495. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Memilih dan Menetapkan Media dari Hasil Identifikasi Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di Tanjung Gusta. Dalam memilih dan menetapkan media untuk penyuluhan pertanian, kita harus memperhatikan wilayah yang khas untuk kegiatan penyuluhan pertanian yang akan kita lakukan. Kondisi wilayah yang khas ini meliputi daerah terpencil. Daerah terpencil ini memiliki ciri-ciri akses yang terbatas, infrastruktur yang minim. Media yang praktis dan mudah digunakan seperti pamflet, poster, dan demonstrasi lapangan dapat menjadi efektif apabila digunakan di daerah terpencil. Yang kedua, daerah maju. Daerah maju ini masyarakatnya lebih terbuka pada teknologi. Media digital dapat digunakan di daerah maju ini seperti video, website, dan aplikasi mobile dapat dimanfaatkan secara optimal di daerah yang maju ini. Yang ketiga, daerah pertanian intensif. Di daerah ini, petani sudah terbiasa dengan teknologi kombinasi. Media yang digunakan dalam daerah pertanian intensif ini, contohnya media cetak, audiovisual, dan digital dapat menjangkau berbagai segmen. Jenis media penyuluhan. Yang pertama, media cetak. Media cetak ini meliputi leaflet, brosur, poster, dan spanduk dapat menginformasikan pesan secara efektif dan biaya yang murah. Yang kedua, ada media audiovisual. Media audiovisual ini contohnya video tutorial, film dokumenter, dan presentasi interaktif dapat menarik minat dan meningkatkan pemahaman tentang pertanian. Yang ketiga, media digital. Media digital ini contohnya website, aplikasi, dan media sosial. Menjangkau lebih luas dan memungkinkan interaksi dua arah. Yang keempat, demonstrasi lapangan. Demonstrasi lapangan ini caranya memperlihatkan praktik langsung dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lebih mendalam bagi petani. Kriteria pemilihan media. Yang pertama itu harus efektif. Efektif ini maksudnya mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh para petani. Yang kedua, efisien. Efisien maksudnya di sini adalah penggunaan sumber daya, biaya, waktu, dan tenaga kerja harus optimal untuk mencapai tujuan pertanian. Yang ketiga, interaktif. Interaktif ini maksudnya adalah memungkinkan para petani untuk terlibat dan memberikan umpan balik antara penyuluh dengan petani dapat bertukar pendapat masing-masing. Yang ketiga, interaktif. Interaktif maksudnya di sini adalah memungkinkan petani untuk terlibat dan memberikan umpan balik. Para petani dan penyuluh dapat bertukar informasi atau memberikan pandangannya untuk kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan. Slide selanjutnya ada peran petugas penyuluhan. Peran petugas penyuluhan yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan maksudnya di sini adalah mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan petani di wilayah masing-masing. Peran petugas penyuluhan yang kedua adalah pemilihan media. Maksudnya di sini adalah menetapkan media yang paling sesuai berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, interaktivitas, dan keterjangkauan untuk para petani. Yang ketiga, peran petugas penyuluhan yang ketiga adalah implementasi.
Implementasi maksudnya di sini adalah menggunakan dan mengelola media penyuluhan secara tepat guna untuk mencapai tujuan pertanian. Kita masuk slide berikutnya, yaitu contoh penerapan untuk media penyuluhan pertanian. Yang pertama, daerah terpencil. Daerah terpencil ini biasanya menggunakan media cetak dan demonstrasi lapangan yang mudah diakses oleh para petani. Yang kedua, daerah maju. Pada daerah maju ini biasanya para penyuluh memanfaatkan media digital seperti video tutorial dan aplikasi website. Yang ketiga, untuk daerah pertanian intensif. Daerah pertanian intensif ini biasanya menggunakan kombinasi media cetak, audiovisual, dan digital untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penyuluhan pertanian. Kita masuk pada slide berikutnya. Di sini ada manfaat penggunaan media tepat guna. Manfaat penggunaan media tepat guna meliputi peningkatan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan maksudnya di sini adalah media yang efektif dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap informasi dan teknologi baru yang ada di bidang pertanian. Selanjutnya, ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku maksudnya di sini adalah penyampaian pesan yang interaktif dan mudah diakses dapat mendorong adopsi praktik pertanian yang lebih baik. Selanjutnya, ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas maksudnya di sini adalah penerapan teknologi dan praktik pertanian yang lebih tepat guna dapat meningkatkan hasil produksi hasil pertanian. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha maksudnya di sini adalah penyuluhan yang efektif membantu para petani menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan lebih efisien. Kita masuk slide berikutnya. Di sini ada pembahasan tentang dalam konteks wilayah, analisis, memilih dan menetapkan media dari hasil identifikasi. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP harus memperhatikan beberapa faktor yang khusus untuk lingkungan atau identifikasi wilayah. Yang pertama, ada demografi petani. Demografi petani maksudnya di sini adalah identifikasi karakteristik demografi petani di wilayah perkotaan, termasuk usia, latar belakang pendidikan, dan tingkat keahlian teknologi yang diadopsi oleh para petani. Yang kedua, ada akses teknologi. Akses teknologi maksudnya di sini adalah evaluasi tingkat penetrasi teknologi di wilayah perkotaan, termasuk akses internet dan kepemilikan perangkat seperti smartphone atau komputer. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini kita harus memperhatikan tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan yang dapat memengaruhi efektivitas media tertentu, seperti kepadatan yang tinggi yang membuat media luar ruangan lebih efektif daripada media di dalam ruangan. Yang kelima, di sini ada tren konsumsi media. Tren konsumsi media maksudnya di sini adalah kita harus mengamati tren konsumsi media di kalangan petani perkotaan. Apakah lebih cenderung mengkonsumsi informasi melalui media digital atau media tradisional? Yang keenam, ada interaksi sosial. Interaksi sosial maksudnya di sini adalah kita harus memperhatikan bagaimana petani di wilayah perkotaan berinteraksi satu sama lain dan dengan penyuluh pertanian, apakah melalui grup komunitas online atau pertemuan secara langsung. Kita masuk pada slide terakhir. Slide ini berisi tentang beberapa media yang tepat untuk digunakan dalam Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dalam wilayah Tanjung Gusta. Meliputi yang pertama ada media sosial. Media sosial ini membuat konten edukatif dan informatif tentang pertanian perkotaan dan membagikannya melalui platform seperti Facebook,
Instagram, atau WhatsApp untuk menjangkau petani yang aktif secara digital. Yang kedua, ada aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi mobile khusus yang menyediakan informasi tentang praktik pertanian terbaik seperti jadwal panen dan tips bercocok tanam yang dapat diakses oleh petani melalui smartphone mereka. Yang ketiga, ada radio komunitas. Menggunakan radio komunitas lokal untuk menyampaikan informasi dan acara interaktif pertanian perkotaan yang dapat diakses oleh petani melalui radio atau streaming online. Yang keempat, ada pertemuan kelompok atau workshop. Mengadakan pertemuan kelompok atau workshop langsung di pusat kota atau area perkotaan yang mudah diakses oleh petani untuk memberikan pelatihan langsung dan pertukaran informasi antara penyuluh dan para petani. Yang kelima, ada papan pengumuman atau media luar ruangan. Memanfaatkan papan pengumuman di tempat-tempat strategis di wilayah perkotaan atau menggunakan media luar ruangan seperti spanduk atau billboard untuk menyampaikan pesan tentang pertanian di lingkungan perkotaan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi saya siang hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang, terima kasih. Audio Jungle.